Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil i'tisami bihablih, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, Bapak Ibu hadirin calon-calon penghuni surga, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Indonesia memiliki mozaik kehidupan yang begitu menakjubkan. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyuguhkan sebuah data bahwa Indonesia ini memiliki 478 suku bangsa, 742 bahasa daerah, dan 1340 etnis yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara. Bayangkan hadirin, ketika itu semuanya bisa hidup berdampingan dengan penuh kedamaian. Kita bangga, sekali lagi bangga bahwa bangsa yang besar ini masih terus eksis dan bisa hidup berdampingan secara harmonis. Namun tentu tidak bisa kita pungkiri, banyak pihak yang ingin menggerogoti keharmonisan negeri ini dengan berbagai macam isu yang ada, di antaranya adalah isu agama. Tempo.co.id pada tanggal 22 Juni tahun 2024 menuliskan bahwa Dashboard Hate Speech Monitoring bekerjasama dengan Monash University dan Aliansi Jurnalis Independen Indonesia menangkap adanya 250 ujaran kebencian berbasis SARA menjelang Pilgub Pilkada tanggal 27 November nanti. Itu hanya secuil fakta dari hal-hal yang bisa merusak persatuan bangsa. Jika komitmen persatuan bangsa mulai musnah dan tidak ada usaha untuk menguatkannya, saya khawatir bangsa kita akan porak-poranda dan kejayaan bangsa hanya menjadi agenda belaka. Betul? Hadirin yang berbahagia, pada saat ini Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai macam suku bangsa. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan dakwah dengan tema peran ASN di dalam memperkokoh persatuan bangsa di tengah keberagaman yang ada. Mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله
innallaha alimun khabir. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih, pelimpah kasih, maha penyayang, pencurah sayang. Wahai insan manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah maha mengetahui lagi maha teliti. Hadirin, secara semantik ayat ini diawali dengan kata ya ayyuha, huruf nida yang merupakan dibubuhi dengan hak li tanbih. Tanbih ini artinya seruan, dan dilanjutkan dengan kata annas, ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhalladzina amanu. Imam As-Suyuti di dalam tafsir Ad-Durrul Manthur fi Tafsir bil Ma'thur mengatakan bahwa pesan langit ini begitu universal. Dia menghapus kasta di dalam kehidupan bermasyarakat. Maka secara filosofis ayat ini bisa dijadikan sebagai landasan metodis bahwa sebagai manusia kita semua ini sama, tidak dibedakan oleh jabatan, harta maupun rupa, akan tetapi yang menentukan adalah ketakwaannya. Dan perbedaan yang ada justru itu menjadi sumber kekuatan untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya. Hadirin, kita bersyukur bangsa kita telah menerapkan ayat ini sehingga menjadi bangsa yang besar dan diakui oleh dunia. Tahun 2011 mantan presiden Jerman ketika berkunjung ke Indonesia, Christian Wolff, dia mengatakan Das Motto von Bhinneka Tunggal Ika Haudans beandruk Willeben Demokrat Schellender Mat verschiedenen Stammen und Religionen in Religions und Meinung Farhat Zusammen. Saya terkesan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Begitu ujarnya. Sebuah negara demokrasi dengan berbagai macam suku dan agama bisa hidup bersama, berdampingan di dalam perbedaan beragama dan perbedaan berpendapat. Memang kemajemukan ini laksana pisau bermata dua, hadirin. Jika bijaksana dalam mengelolanya, maka dia bisa menjadi sumber keindahan yang begitu mempesona. Namun sebaliknya, jika kemajemukan ini kita salah dalam mengelolanya, bisa jadi kemajemukan justru menjadi sumber kehancuran, bagaikan kapal yang tenggelam di tengah lautan, bukan karena ombak yang menerpanya, tapi karena penumpang yang melubanginya. Hadirin yang berbahagia, tugas ASN tidak hanya sekedar sebagai mesin penggerak roda pemerintahan, akan tetapi juga sebagai pensupport agenda kebangsaan. Salah satunya yaitu menjaga persatuan dan kesatuan. Namun ironisnya, bbc.co.id pada tanggal 20 November tahun 2023 menginformasikan bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah memecat 30 sampai 40 ASN setiap bulannya dikarenakan beberapa hal, karena pelanggaran, diantaranya karena terpapar radikalisme. Na'udzubillah min dzalik. Memang menjaga persatuan ini tidak mudah, tidak semudah membalik telapak tangan. Akan tetapi ingat, Rasulullah pernah menyampaikan, al-jama'atu rahmah wal furqatu azab.
bahwa bersatu itu adalah kerahmatan dan berpecah belah itu adalah sebuah penderitaan. Hadis riwayat Ahmad dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai ASN untuk memperkokoh persatuan di tengah keberagaman? Ada banyak hal sebenarnya hadirin, akan tetapi di dalam waktu yang sangat terbatas ini saya hanya akan menyampaikan dua saja. Pertama, kedewasaan di dalam menyikapi perbedaan. Jadilah ASN yang bisa mendamaikan ketika terjadi perselisihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok panutan yang bisa kita teladani di dalam menyikapi sebuah pertikaian. Sejarah telah mentorehkan tinta emasnya bagaimana Rasulullah mempersatukan suku-suku yang berseteru di tengah masyarakat ketika mereka sedang berebut meletakkan Hajar Aswad. Maka itu bisa kita teladani bagaimana seorang ASN bisa mendamaikan ketika terjadi sebuah pertikaian. Dua, miliki kematangan di dalam beragama. Hadirin, negara kita adalah negara berketuhanan, maka jadikan agama sebagai modal dalam mempersatukan bangsa. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian dari tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Demikian penggalan dari surat Ali Imran ayat 103. Hadirin yang berbahagia, saya teringat apa yang disampaikan oleh seorang penulis dan editor ternama di Amerika, Gia Tolentino. Dia berkata, if you want to go alone, if you want to go quickly, go alone. If you want to go far, go together. Jika kamu ingin pergi dengan cepat, pergilah sendiri. Tapi jika kamu ingin pergi jauh, pergilah bersama-sama. Maka ayo, mari kita langkah bersama, rajut persaudaraan yang ada di antara keberagaman untuk menuju Indonesia emas. Pertanyaannya, sanggupkah kita menjadi ASN dalam garda terdepan menuju Indonesia emas? Sanggupkah kita? Mari rajut persaudaraan dalam bingkai kebinekaan. Bangkitlah wahai abdi negara, wujudkan Indonesia jaya, wujudkan Indonesia jaya. Yuk bersama-sama, salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dewan Hakim yang bijaksana, kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Dengan kesimpulan, mari rajut persaudaraan dengan cara apa? Miliki kemampuan untuk melakukan pendamaian ketika terjadi perselisihan dan kematangan dalam berketuhanan. Terakhir, izinkan saya menutup dengan pantun. Gadis cantik dari Palangkaraya, memakai kebaya sungguh mempesona. ASN hadir sebagai pemersatu bangsa supaya Indonesia semakin jaya. Tepuk tangan untuk semuanya. Gadis cantik makan pepaya, sudah dulu ya. Gadis cantik makan kedondong, sudah dulu dong. Gadis menawan cantik sekali. Cukup sekian, saya akhiri. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.